sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Nah adik-adik, sebelum kita melanjutkan puji-pujian kita lipat tangan kita, tutup mata kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, karena sudah menemui kami dari tidur malam kami tadi ya Bapa. Serta terima kasih Bapa, karena sudah memberikan hari yang indah pada pagi hari ini ya Bapa. Bapak Engkau tahu tadi kami sudah melakukan puji-pujian kami Bapa. Sebenarnya kami juga akan melanjutkan puji-pujian kami juga akan mendengarkan firman-Mu Bapa. Kiranya Engkau berkati Bapa ibadah kami pada hari ini Bapa, agar berjalan dari awal, pertengahan hingga akhir, agar sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Bapa. Begitu juga Bapa, berkati kami Bapa, hamba-hamba-Mu mulai dari yang melakukan puji-pujian, baik dari organis, baik dari yang membawa firman Bapa. Kiranya Engkau urapi Bapa setiap orang yang ikut terlibat dalam ibadah pada pagi hari ini ya Bapa. Kiranya Engkau turunkan terang Roh Kudus-Mu kepada kami Bapa. Bapa, kami adalah manusia tidak luput dari dosa. Hapuskan segala dosa kami perbuat, sengaja maupun tidak sengaja, agar nama-Mu tidak terhalang oleh dosa-dosa kami ya Bapa. Hanya ini Bapa doa kami sampaikan melalui Putra Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ada sukacita adik-adik? Luar biasa. Yes, yes, yes. Jadi kan Kak dan abang-abang, tadi kita sudah sapa adik-adik kita secara keseluruhan. Nah, tapi berdasarkan kebiasaan, kita pasti sapa secara kelas adik-adik. Iya, kalau gitu kita sapa per kelas dulu ya Kak. Anak Batita, apa kabarnya? Oke. Anak Balita, apa kabarnya hari ini? Oke. Anak kecil, apa kabarnya? Anak tangguh, apa kabarnya? Dan gak ketinggalan buat anak remaja, apa kabarnya? Luar biasa sekali ya kan Kak Manda. Pasti mereka juga semangat ya Kak di rumah. Iya. Apalagi untuk memuji nama Tuhan ya Kak. Nah adik-adik, kan sudah ada sukacita nih dalam hidup kita. Untuk itu, mari kita angkat lagu pujian kita, Ada Sukacita di Dalam Hidupku. Sukacita dalam hidupku, ada sukacita dalam jiwaku, ada sukacita dalam hidupku, sebab Allah yang mengasihiku. Ada sukacita dalam diriku, ada sukacita dalam jiwaku, ada sukacita dalam hidupku, sebab Allah yang mengasihiku. Kasih-Nya selalu tercurah di dalam hidupku dan di dalam hidupmu. Damai-Nya kekal selamanya yang selalu kurasakan dalam hidupku. Mari puji nama-Nya, sembahlah Dia sekarang dan selama-lamanya. Sang Allah yang bernafas memuji Dia. Tahu nggak adik-adik? Tahu nggak Kak dan Abang? Apa itu Kak? Bahwa kasih Yesus itu
lebih tinggi, lebih indah, lebih dalam dari segala-galanya. Kasihnya itu sungguh luar biasa yang diberikannya buat kita semua. Nah, untuk itu kita mau menyatakan pujian kita, rasa syukur kita melalui lagu kita, Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Dan untuk adik-adik di rumah, boleh bangkit berdiri. Indah, indah, oh indah. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Nah, kakak abang, tadi kan kita udah memuji nama Tuhan lewat puji-pujian. Sekarang kita adik-adik masuk ke mendengar firman Tuhan. Untuk itu adik-adik kita ambil posisi ternyaman. Kalau misalnya kita lagi duduk di sebelah abang, kakak atau adik kita, jangan diganggu dulu ya. Nanti Tuhan Yesus marah loh. Nah, sebelum itu mari kita menyanyikan lagu Walau Ku Tak Dapat Melihat. Dapat aku miliki dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Kita nyanyikan sekali lagi dengan setengah suara. Dapat aku miliki dalam hidupku, hatiku percaya
sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, anak-anak Tuhan yang terkasih, yang ada di rumah, yang menyaksikan ibadah KKR ini, kita berdoa dulu. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, Allah yang selalu mengasihi kami, Allah yang selalu menemani setiap langkah kami, Allah yang melihat dan melindungi kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat Tuhan di pagi ini. Kami rasakan kasih setia Tuhan selalu menemani hidup kami. Ya Tuhan Yesus, kami berdoa biarlah melalui ibadah ini hati, pikiran, dan sikap kami tetap kami jaga. Kami ingin lebih dekat lagi kepada Tuhan lewat ibadah KKR pagi ini. Biarlah Tuhan, kami ingin sungguh belajar firman Tuhan hari ini yang akan disampaikan oleh Bang Samuel. Biarlah Tuhan Yesus urapi abang kami, guru kami yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah kami mendengar sungguh-sungguh dan menyinari setiap langkah kami lewat firman-Mu. Biarlah Tuhan Yesus setiap langkah kami, setiap hidup kami diterangi oleh firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah lewat ibadah ini nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Shalom. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, nah Bang Samuel ingin menyatakan kerinduan buat adik-adik kami, buat anak-anak Tuhan KKR Pasar Pitu semuanya, baik itu kelas batita, balita, kecil, tanggung, dan remaja. Nah, salam rindu dari kami guru-guru KKR Pasar Pitu. Sudah beberapa minggu ini kita tetap berada di rumah saja untuk melakukan ibadah. Nah, Abang mau sampaikan sebelum mendengarkan firman Tuhan. Nah, Abang nggak bisa melihat kalian satu persatu, tetapi Abang mau berharap kalian bisa menjaga sikap, pakaian yang rapi. Nah, pakaian yang memang seperti bagaimana anak-anak Tuhan ke gereja. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, persiapkan Alkitabnya, ya, baik itu kecil, tanggung sama remaja, ya, menjadi contoh buat adik-adiknya. Dan yang ketiga, mempersiapkan persembahan, ya, itu persembahannya buat Tuhan loh, bukan buat kita-kita, ya, tetapi buat Tuhan. Nah, sebelum kita memasuki firman Tuhan, Abang nggak apa-apa ya, lengket nih masker, ya, tetapi firman Tuhan selalu mengajarkan kita untuk tetap menjaga sikap dan menjaga situasi saat ini karena COVID-19 masih belum aman, ya, tetapi tetap jaga kesehatan. Nah, kita mau memasuki firman Tuhan. Abang mau menyampaikan nanti firman Tuhan, baik itu kecil, tanggung, dan remaja. Kamu sudah bisa memegang Alkitab dan akan kita baca bersama, ya, firman Tuhan. Nah, di akhir nanti firman Tuhan ada ayat hafalan. Ayat hafalannya itu kamu harus memegang teguh, ya. Arti tema juga ini harus juga tahu, ya, karena ini ibadah di minggu tanggal 28, ya, di akhir bulan Juni, ya. Nah, Abang mau sampaikan nanti sedikit berbeda, ada apa ya namanya, ya, magic gospel, ya, atau apapun itu, ya, tetapi ada kejutan yang mau Abang sampaikan. Nah, bahan firman Tuhan, ya, bahan firman Tuhan hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari kitab Injil pertama, nak, ya. Kita buka bersama-sama. Injil pertama apa ya? Ada yang tahu? Nah, Injil pertama itu Matius, betul. Nah, kita buka Injil pertama yaitu kitab Matius 5 ayat 37, ya. Matius 5 ayat 37. Kita akan baca bersama-sama. Abang yang pimpin dari sini dan kamu juga mengikutinya bersama-sama kita. Oke? Nah,
Apa kata firman Tuhan dari Matius 5 ayat 37? Ya, buat anak-anak batita dan balita tetap didampingi oleh orang tuanya ya, Bapak Ibu semuanya. Firman Tuhan dari Matius 5 ayat 37, 223 ayat. Jika iya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Ya, di luar dari iya atau tidak berasal dari si jahat. Jahat itu siapa? Iblis. Ya. Nah, kalau kita belajar pasti iblis selalu kita menggambarkan, oh warnanya hitam. Betul nggak? Nah, kalau anak baik, ini tadi si jahat nih hitam. Kalau si baik putih, ya putih. Kalau abu-abu itu anak baik atau anak jahat? Tidak termasuk hitungan, ya tidak termasuk hitungan baik itu si baik atau si jahat. Tetapi Tuhan ajarkan untuk menjadi anak si baik, yaitu warna putih, bukan anak si jahat yaitu hitam. Nah, Abang mau sampaikan temanya ya satu persatu dari batita balita. Temanya itu jujur, ya. Kalau anak kecil itu temanya jika iya katakan iya, jika tidak katakan tidak. Nah, kalau anak tanggung itu bersikap jujur. Kalau anak remaja temanya itu no hoax, ya no hoax pasti udah tahu nih, ya berita yang tidak benar semua. Nah, ada lagu yang selalu kita nyanyikan setiap hari Minggu, pasti udah tahu nih, berbicara tentang mulut. Apa? Nah, hati-hati gunakan mulutmu. Nah, itu penggalan kalimat, ya kan? Kalimat yang mungkin hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan mulutmu. Nah, ya. Terus ada lagi lagunya seperti ini. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan gak boleh bohong. Nah, itu berbicara tentang mulut, ya. Temanya itu jujur. Jika ia katakan iya, terus bersikap jujur, terus no hoax buat anak remaja. Nah, apa yang diajarkan Yesus kepada murid-muridnya di kitab Matius? Ya, pada saat Yesus mengajar ke semua orang mendengarkan. Jika iya katakan iya, jika tidak katakan tidak. Di luar dari itu berasal dari si jahat. Si jahat itu enak nggak? Enggak. Si jahat itu ya tetap nggak enak, gitu. Ya, si jahat itu tidak enak. Karena apa? Pada saat itu Yesus mengajarkan bahwa begitu banyak ajaran-ajaran dulu, apalagi di perjanjian lama, sangat manusia mengandalkan kalau itu loh yang salah, aku nggak salah. Padahal dia bersalah. Dia menggunakan kata firman Tuhan, kata-kata yang baik-baik untuk membenarkan dirinya. Dia tidak mau jujur, dia ingin menyalahkan orang saja. Padahal kalau bersikap jujur itu mengandalkan bahwa kebenaran dan Allah sendiri, ya. Nah, ada juga yang tertarik nih. Kalau anak-anak Tuhan nih pasti abang pun dulu waktu kecil dan kita semua pasti pernah memakai kata sumpah, ya kan? Sumpah. Gimana gerakan sumpahnya? Nah, ini apa ini? Iya, ma, aku sumpah, ma, aku udah makan loh. Mamanya baru pulang dari pajak, padahal dia asik main gadget saja, atau pusreng, ya kan? Atau PUBG atau Free Fire. Wah, anak-anak pasar itu suka kali Free Fire. Pasti banyak kali. Terus PUBG itu jelek, nggak ada ininya, apa namanya,
nggak perlu pakai apa namanya itu PUBG pakai pintu, Free Fire enggak katanya. Wah, apa itu kan? Nah, saling mengejekkan juga di situ. Tapi kalau kembali ke tema, sumpah, ya ma aku udah makan loh ma, sumpah ma, demi Tuhan katanya. Waduh, demi Tuhan. Di sekolah juga, kamu menyontek ya? Kamu lihat punya temanmu, kamu kenapa kak jawaban kamu mirip nih sama si Dodol, nah, mungkin kan? Nah, iya bu, sumpah ini aku kerjakan di rumah bu, aku nggak nyontek. Aku ngerjakan sendiri bu, pas ujian aku nggak contek, kami nggak kerja sama bu, sumpah. Anak Tuhan, firman Tuhan katakan, jika iya katakan iya, jika tidak katakan tidak. Kalau kamu nyontek, kalau kamu tidak mengerjakan tugas rumah buat anak remaja dan tanggung, bilang, iya mak, aku tadi belum makan, aku asik tadi main HP. Iya mak, aku tadi berbohong sama mama. Iya mak, aku tadi mencuri mak. Iya mak, aku ambil tadi uang mama. Iya mak, aku tadi yang mecahkan sesuatu. Kamu bilang adek yang salah, rupanya kami yang salah. Nah, itu jangan kamu ucapkan seperti itu. Ya, jangan kamu bersumpah, tetapi ucapkan iya kalau kamu benar, ya, tidak. Nah, jangan kamu merasa seperti abu-abu. Ya, anak-anak Tuhan nggak mengajarkan itu abu-abu itu seperti, ya abu-abu seperti abang-abang kamu, kakak kamu yang SMA, roknya atau celananya SMA kan. Tapi kalau kamu jadi warna putih, nah, beritakan kebenaran. Kalau kamu merasa benar, bilang benar. Kalau kamu merasa salah, bilang salah. Amin ya. Buat anak-anak Tuhan, jangan kamu merasakan untuk menyalahkan orang lain. Nah, atau menyalahkan siapa untuk membenarkan dirimu. Jangan. Baik itu di sekolah atau di rumah atau di lingkungan sekitarmu, jangan kamu menyalahkan orang. Tapi kalau kamu merasa salah, ucapkan, iya ma, iya pak, iya dik, aku salah gitu. Ya, minta maaf. Tuhan pun menginginkan anak-anak Tuhan untuk minta maaf, untuk minta ampun pada Tuhan jika kita bersalah. Ya, nah, ada tadi yang abang mau sampaikan dari kitab Amsal. Ya, kitab Amsal boleh kamu buka. Amsal pasal 23. Amsal pasal 23 ayat 16. Ya, kita baca bersama-sama. Amsal 23 ayat 16. Jiwaku bersukaria kalau bibirmu mengatakan yang jujur. Sekali lagi, jiwaku bersukaria kalau bibirmu mengatakan yang jujur. Nah, ini kitab Amsal siapa yang tulis? Raja Daud. Ya, jiwaku bersukaria. Kalau sukaria seperti apa? Tidak rasa takut. Kalau jujur itu selalu mukanya ceria, tidak ada rasa takut. Kalau berbohong pasti merasa, aduh, ini mama tahu nggak ya? Ini papa tahu nggak ya? Ini guruku tahu nggak ya aku berbohong? Merasa gelisah. Lawan kata ceria adalah gelisah atau takut. Kalau jujur itu top, berani. Ya, kalau kamu berbohong, kamu ini, ya cemen. Kalau berbohong, nah istilah anak-anak sekarang nih. Nah, jadilah seperti anak-anak yang selalu jujur mengatakan sesuatu. Sampai kamu nanti dewasa pun, sampai kamu nanti mempunyai perusahaan yang sangat banyak dan besar, kamu tetap ingat Tuhan. Karena apa? Kejujuran kamu membawakan kesuksesan. Ya, anak-anak Tuhan itu yang hebat kalau dia jujur. Tuhan senang dengan anak-anak KKR Pasar Pitu yang jujur. Nah, ini ada sesuatu nih. Nah, tahu ya, ada spidol. Nah, abang mau punya trik
apa yang akan abang tulis. Nah, ini seperti magic gospel ya. Banyak kalau dibilang sulap-sulap yang ada di luar sana mengajarkan, wah trik-triknya mantap, kenapa ya? Nah, tetapi ini nanti ada suatu saatnya nanti abang kasih tahu nih. Nah, abang mau buat ini dia contoh ya, contoh. Nah, nanti harus didukung nih. Kamu tiup juga dari situ kalau abang suruh. Apa nanti abang suruh kamu lakukan ya. Nah, ini ada spidol, pasti anak-anak sekolah udah tahu nih untuk menulis. Nah, ini nggak ada papan tulis. Bukan di papan tulis tapi di tangan abang mau praktekkan ya. Nah, ini tangan kosong bersih. Nah, ini abang mau tulis nih sesuatu. Oke? Nah, perhatikan ya. Kosong. Nah, ya, udah, ini masih satu garis nih, ya, masih satu garis, oke? Nah, abang tulis di sini, lihat ya, kosong. Nah, ini juga, oke, ya. Nah, biar lebih jelasnya, ya, satu. Apa yang akan terjadi? Coba kita praktekkan ya. Nah, kita hapus. Kita tiup nih, apakah yang kita tulis ini berpindah atau tidak ya? Oke, coba bantu abang untuk memindahkan garis yang abang hapus ini. Udah, pada hitungan ketiga, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pindah nggak? Pindah nggak? Nggak pindah. Wah, berarti abang gagal nih. Oh, enggak. Nah, kita akan perhatikan lagi. Bantu abang ya, bantu abang. Oke, kita hapus nih. Hapus. Apa yang akan menggambarkan di telapak tangan kita ya? Oke, hapus bersih nih. Oke, ini pun nggak ada lagi. Hapus. Oke, ini yang terakhir, kesempatan terakhir. Nah, oke, udah. Ini. Oke, nampak ya? Nah, apa ya? Tunggu ya, biar lebih jelas. Nah, nampak ya? Oke, kita akan menuliskan lagi. Dia pindah nggak? Pindah nggak? Belum ditulis. Oke, kita tulis. Memang kulit abang hitam ini nak, nggak ada bedanya sama warna spidol. Nah, ya, jelas ya? Ada gambarnya, garisan. Oke? Nah, kita mau pindahkan ini bentuknya nanti ke sini. Apa ya yang terjadi? Nah, penasaran ya? Nanti hitungannya ya. Oke, kita mau coba. Oke, ya. Oh, biar nanti lebih jelas. Spidolnya dihapus, nanti kamu pikir ada yang nulis. Udah? Hitungan sampai 3. Kamu harus tiup. 1, 2, 3. Kurang keras nih, ya, kurang keras. 1, 2, 3. Bersih, ya, nggak ada ditulis. Ya, nggak ada ditulis nih. Wah, gagal, belum ada hasil. Yang ketiga, maaf, yang ketiga, ya. Nah, penasaran, pasti selalu memberikan kesempatan yang ketiga, betul nggak? Ya, mungkin kurang apa? Karena belum jelas. Sudah, kasih kesempatan lagi ya. Nah, oke, kayaknya tintanya udah habis nih. Nah, tintanya udah habis. Aduh, gawat nih. Gagal nih percobaannya. Wah, tintanya udah habis. Oke, ini ya, ini sudah kesempatan terakhir. Wah, ini masih apa nih? Nah, kayaknya udah habis. Udah. Nah, ini dia satu garis. Kita akan lebih cepat lagi buat gerakannya. Oke? Kita buat seperti ini. Udah.
Oke, tintanya udah habis. Nah, ini. Udah. Oke. Belum ada tadi ditulis nih. Udah. Kita mau buat pindahinnya. Satu, dua, tiga. Bentuk apa nih? Karena mungkin apa ya? Tintanya udah habis. Tapi bentuk apa nih? Ada nampak sedikit nggak? Lambang apa? Lambang apa? Salib. Kalau tadi ini lebih jelas, ya, bisa kamu praktekkan. Salib. Ya, salib. Ini karena tadi tintanya udah habis. Jadi kurang menekan dia. Nah, apa yang mau abang ajarkan dari situ? Telapak tangan kita atau hati kita melambangkan bagaimana salib itu ada sama kita. Ya, penebusan ada dalam hati kita. Salib ada selalu di tiap langkah kita. Kalau kita berbohong, pasti kita sudah menyakiti hati Tuhan. Nah, apa yang diajarkan dari firman Tuhan? Jadilah anak-anak Tuhan yang pemberani, yang mau berjuang untuk mengatakan yang sebenarnya atau yang jujur. Ya, jadi buat anak-anak Tuhan, mari kamu tunjukkan kepada dunia ini yang begitu banyak orang-orang di luar sana, bahkan teman-teman kamu tunjukkan, aku orang Kristen, aku mau hidup jujur, aku mau menegakkan keadilan. Nah, awali dari rumah dulu. Kamu mau nggak bersikap jujur sama mama papa? Kamu mau nggak bersikap jujur sama keluarga kamu? Kamu mau nggak bersikap jujur sama kakak, adik, abang, atau keluarga besar kamu? Dari situlah akan terpancar, bersinar firman Tuhan dalam hati kamu. Oke? Nah, sudah paham belajar firman Tuhan hari ini? Nah, tadi bahwa kamu adalah anak Tuhan, anak-anak yang hebat, mau berani jujur dan berkata yang benar. Nggak ada istilah kata. Kalau orang anak-anak Tuhan pasti ada yang bertanya, kalau berbohong demi kebaikan boleh nggak bang? Kalau berbohong demi kebaikan itu sangat bertentangan dengan firman Tuhan. Lagu tadi ajarkan, bohong itu dosa. Nggak ada istilah untuk kebaikan. Bohong tetap bohong. Si jahat tetap si jahat. Hitam tetap hitam. Jadikan anak-anak Tuhan yang pemberani berkata jujur demi kebaikan. Ya, jujur demi kebaikan. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur firman-Mu mengajarkan kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang pemberani, yang mau berkorban dengan kata-kata jujur kami. Mampukan kami ya Tuhan untuk bersikap jujur bagi semua orang, terkhusus di keluarga kami. Dan mampukan orang tua yang ada di setiap rumah mendidik anak-anak Tuhan menjadi penerus keluarga, bangsa dan negara, terkhusus gereja. Ya Tuhan, urapilah setiap keluarga yang menyaksikan ibadah KKR Pasar Pitu ini. Biarlah Tuhan yang mengurapi orang tua untuk bersikap jujur kepada anak-anak didik, anak-anak Tuhan di setiap keluarga masing-masing. Karena melalui keluarga, terkhusus orang tua, terpancar seperti cermin untuk menunjukkan teladan bagi anak-anak Tuhan di setiap rumah tangga. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Biarlah firman-Mu
terpancar ke setiap rumah, ke setiap keluarga, ke setiap hati, setiap yang mendengarkan firman-Mu. Urapi setiap keluarga untuk tetap sehat, menjaga kesehatan tubuh mereka. Lindungi mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah acara selanjutnya Tuhan yang berkarya atas hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum kita memegang persembahan kita, pegang persembahan di tangan kanan. Mari kita menyanyikan apa yang dicari orang uang. Apa yang dicari orang uang? Apa yang dicari orang uang? Apa yang dicari orang siang, malam, pagi, petang? Uang, 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 bukan Tuhan Yesus. Siapa yang dicari Tuhan saya? Siapa yang dicari Tuhan kamu? Siapa yang dicari Tuhan siang, malam, pagi, petang? Kita orang yang berdosa. Sebelum kita akhiri ibadah KKR kita mau doa syafaat dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan yang bertahta di kerajaan sorga, Tuhan yang selalu dekat dengan kami, Tuhan yang selalu melindungi kami, menjaga kami. Dengan situasi saat ini Bapa, kami tahu bahwa kami tidak tahan lewat situasi saat ini bagi dunia ini, bagi negara kami Indonesia, yang dimana COVID-19 atau disebut virus corona sudah menyebar kemana-mana. Tuhan Yesus, kami berdoa, biarlah bangsa Indonesia, dunia ini, Tuhan lawat, Tuhan jaga. Dan kami berdoa Bapa, bagi saudara-saudara kami, teman kami yang mungkin mengalami berdampak virus yang positif terkena COVID-19, yang sedang sakit mungkin di rumah, dan yang di rumah sakit, kami berdoa sungguh-sungguh Tuhan yang menjaga, Tuhan pulihkan. Kami merindukan lawatan Tuhan, jamahan Tuhan bagi Indonesia dan bagi dunia ini, di setiap negara manapun. Di setiap televisi, berita-berita kami mendengar selalu bagaimana virus corona COVID-19 ini yang menjumpai saudara-saudara kami. Kami pun selalu diingatkan untuk memakai masker. Mungkin keluar rumah, aktivitas apapun, kami diharapkan untuk menjaga tubuh kami supaya tetap sehat, tetap kuat. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami percaya COVID-19 atau virus corona ini akan hilang pada waktu Tuhan berkehendak bagi dunia ini dan bangsa Indonesia.
supaya kami tetap disiplin, tetap taat, menjaga kesehatan sebagaimana pemerintah inginkan untuk selalu menjaga diri kami. Tuhan Yesus, kami berdoa lewat persembahan yang sudah kami berikan, seberapapun yang ada kami kumpulkan, berkat-Mu yang tercurah bagi kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih atas berkat bagi orang tua kami sehat-sehat semua, kami berkecukupan, kami bisa makan, kami bisa minum, kami bisa tinggal di rumah kami masing-masing. Itu semuanya karena berkat Tuhan, dan kami bersyukur kami memberikan persembahan hanya kepada Tuhan saja melalui pelayanan-pelayanan bagi gereja kami GBKP Pasar Pitu. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami berdoa untuk hidup kami, aktivitas kami, biarlah Engkau yang menjaga, Engkau yang melawat kami, dan berikan orang tua kami mungkin yang masih bisa bekerja lewat situasi ini, biarlah Tuhan yang melindungi orang tua kami, biarlah mereka mampu memberikan kami kecukupan dan segalanya, seisi rumah kami Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami berdoa lewat ibadah kami, lewat guru-guru kami yang selalu setia melayani di setiap ibadah KKR Pasar Pitu, baik itu pemusik, pembawa pujian, kameramen, dan seluruh guru-guru yang ambil bagian, terkhusus pembawa firman-Mu. Tuhan mengurapi, Tuhan berkati. Engkau jaga guru-guru KKR Pasar Pitu di setiap langkahnya, di setiap pekerjaannya, di setiap apa yang mereka lakukan. Kami rindu beribadah KKR di GBKP Pasar Pitu. Kami rindu berjumpa dengan teman-teman kami, keluarga kami. Tetapi kami yakin dan percaya lewat situasi saat ini, walaupun kami jauh dari mereka, tetapi hati kami, iman kami selalu dekat melalui kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami serahkan ke dalam tangan Tuhan saja. Mari kita tutup ibadah kita ini dengan doa Bapa kami. Kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.